Guys, welcome back my YouTube channel. Di sini aku akan menerangkan materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Stay tune ya, disimak ya. Sebagai bidang pendidikan, kurikulum memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam semua aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan manusia, penyusunan kurikulum tidak dapat terlaksanakan tanpa landasan kokoh. Jika sebuah bank bisa diibaratkan seperti jika sebuah bangunan runtuh karena tidak menggunakan pembatas kokoh, kerusakannya tidak terlalu besar, hanya sebanding dengan harga rumah yang dibangun. Nah, sedangkan jika kondisi keuangan memungkinkan akan segera mudah untuk dibangun kembali. Tetapi jika kurikulum runtuh sebagai alat pemelihara kemanusiaan, kerugiannya fatal dan tidak dapat diukur secara materi karena melibatkan upaya memanusiakan manusia. Oleh karena itu, ketika melakukan kurikulum, pertama-tama kita harus memilih secara akurat, mendalam, dan teliti menentukan dan mempelajari landasan seperti apa yang harus dijadikan pijakan, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kursus. Dengan landasan kokoh, kurikulum final akan kokoh, yaitu program pendidikan yang dilakukan akan mampu mengembangkan manusia terpelajar sesuai dengan kemanusiaannya layak untuk kehidupan sekarang di masa depan. Seperti yang dirumuskan oleh Robert S. Weiss pada tahun 1976 mengajukan 4 landasan dasar bagi pengembangan kurikulum, yaitu filsafat dan hakikat pengetahuan, masyarakat dan budaya, serta teori individu dan pembelajaran. Berdasarkan keempat landasan tersebut, maka perancangan dan pengembangan konstruksi kurikulum, yaitu pengembangan tujuan, pengembangan isi, pengembangan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan komponen evaluasi harus didasarkan tentang filsafat, psikologi, sosiologi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC Foundation. Yang kedua, di sini kita akan mempelajari tentang landasan pengembangan. Secara teoretik, landasan kurikulum di Indonesia memiliki kemiripan dengan landasan kurikulum negara-negara lainnya. Namun secara praktisnya tentu saja berbeda. Hal ini dikarenakan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, ideologi, hukum dan teknologi, dan lain-lain. Nah, pada zaman ini, pendidikan sudah mulai berkembang sesuai dengan zaman yang semakin canggih. Hal itu harus diikuti oleh pengembangan kurikulum yang dapat menyesuaikan zaman. Pengembangan kurikulum membutuhkan landasan yang kuat untuk memberikan arah dari pelaksanaan, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Di sini, landasan kurikulum dibagi menjadi beberapa landasan, yaitu pertama ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini, kurikulum harus memperhatikan aspek sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, agama, dan juga aspek lainnya yang berkembang dan hidup dalam masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang daerah setempat. Dan tidak lupa juga memberikan peluang kepada guru untuk menyesuaikan kurikulum terhadap keadaan sosial budaya masyarakat dan daerah setempat. Kurikulum juga menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan mengusung masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan juga diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti dan mampu membangun masyarakat. Dengan demikian, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan juga perkembangan masyarakat. Yang kedua, di sini ada landasan ideologi. Landasan ideologi ini menerapkan segala aspek yang terkait dengan pengelolaan program pendidikan, seperti contohnya halnya sumber daya manusia yang terlibat, rumusan tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses pelaksanaan, dan bagaimana cara untuk mengetahui hasil yang dicapai dari sebuah program pendidikan. Semuanya harus didasarkan pada hasil berpikir secara sistematis, logis, dan juga mendalam. Yang ketiga, di sini ada landasan hukum. Landasan hukum ini, kurikulum perlu memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat menjadi pedoman pendidikan yang relatif kuat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat menjadi pedoman pendidikan relatif kuat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pengaturan tentang kurikulum dan Undang-Undang Sisdiknas dan penetapan kurikulum dengan SK Mendiknas menjadi sangat diperlukan agar lulusan dari suatu lembaga pendidikan dilalui keabsahan. Yang keempat di sini adalah landasan IPTEC. Landasan IPTEC ini adalah dua bidang kajian ilmu yang saling melengkapi satu sama lain dan saling menyempurnakan. Orang bijak sering mengatakan ilmu bukan sekadar ilmu. Ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada kehidupan lain yang lebih luas dan praktis, antara lainnya disebut teknologi. Yang kelima di sini adalah landasan organisatoris. Organisatoris ini kurikulum memiliki susunan organisasi kurikulum sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dipilih oleh pengembang kurikulum atau pemerintah. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini telah terjadi perubahan organisasi kurikulum di Indonesia. Meskipun organisasi yang paling sering digunakan dan dianggap mudah adalah organisasi terpisah-pisah seperti subject matter curriculum. Lalu di sini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dan kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang menjiwai suatu kurikulum.
Dalam mengembangkan sebuah kurikulum, kita dapat menyalakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dan tidak memformulir atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oke guys, mungkin sekian itu saja yang bisa saya terapkan tentang satu materi yang membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Semoga kalian bisa mengerti ya. Terima kasih sudah menonton.